Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin tahirin. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamuna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin wal hadirat, para santri yang saya muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesempatan pagi kali ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, dan memfaqihkan kita dalam agamanya, memberikan rezeki kepada kita dengan rezeki yang berkah, dan menerima semua amal kebaikan kita, dan mengikhlaskan semua perbuatan kita, baik perkataan dan perbuatan kita. Allahumma amin. Alhamdulillah bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembacaan atau bedah buku ini ada penuntut ilmu, sembari kita merujaah pelajaran-pelajaran yang telah berlalu dari kita. Dan kali ini kita masuki, ini ada pertama dari penuntut ilmu. Ini adalah niyatul ikhlas. Awalan al-ikhlasu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini pertama adalah ikhlas di dalam belajar. Kaum muslimin dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum jami'an. Hal yang paling mendasar saya yakin ini diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu adalah perkataan dan amalannya ketika dia belajar, hendaknya dia ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menerima sebuah amalan melainkan maka khalisan lahu subhanahu. Ini benar-benar murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datang dari beberapa dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kelompokkan pembahasan masalah ikhlas ini pada 3 bagian. Bagian yang pertama kita berbicara masalah dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta asar-asar dari para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in ketika meriwayatkan pentingnya ikhlas di dalam semua amalan. Baik, yang pertama di sini saya bawakan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Bayyinah. Dan penuntut ilmu semuanya ada hafal ayat-ayat ini. Di literatur kitab-kitab yang ada, semua amalan itu mesti dibangun di atas niatnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Benar-benar Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kepada kita melainkan liya'budullaha. Tidaklah aku perintahkan kepada kalian semuanya melainkan untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Mengikhlaskan agama semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agama yang lurus ini. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, menunaikan syarat-syarat, rukun-rukun atau syarat
sah salat atau kesempurnaan sebuah salat. Kemudian mereka adalah orang-orang yang menunaikan zakat. Ini mereka membayarkan zakat, baik zakat nafsi atau zakatul amwal, zakat dirinya sendiri atau zakat harta. Demikianlah ya, wazalika dinul qayyimah, demikianlah agama Allah yang lurus. Ya. Oleh sebab itu, ketika seorang belajar, maka dia harus mengikhlaskan dirinya dalam menuntut ilmu. Ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Ini meniatkan ilmunya, meniatkan dalam menuntut ilmu ini dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Apabila seseorang dalam menuntut ilmu ya, mengharapkan untuk memperoleh persaksian atau gelar, demi mencari kedudukan dunia dan jabatan, maka Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Ya, hadis ini tentu berbicara tentang peringatan, ancaman dari Nabi SAW terkait beberapa penyakit dari para penuntut ilmu. Ya, di antara penyakit yang paling banyak yang menimpa para penuntut ilmu adalah mencari dunia. Mencari dunia, ingin popularitas, ingin kedudukan, kemudian ingin ketenaran, ya, dan semacamnya, dan yang semisal dengannya. Maka datang dari hadis Nabi SAW ancaman berupa ya, ancaman tidak mendapatkan aromanya surga. Nah, kata Nabi SAW, man ta'allama al-'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la ta'allamuhu illa liyusiba bihi al-'arda min ad-dunya wa lam yajid 'arfa al-jannah yawm al-qiyamah. Semoga Allah memberikan taufik membimbing kita agar jauhkan dari ya sifat seperti ini, ya, rakus terhadap dunia, rakus dengan popularitas, hubus syuhrah, ingin selalu tampil ya di tengah-tengah ya kaum masyarakat, ingin membanggakan diri bahwasanya saya adalah orang yang paling memiliki ilmu di bidangnya. Ya. Di sini disebutkan Nabi SAW, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya mereka belajar itu adalah mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang, la ta'allamuhu illa liyusiba bihi arda minad dunya. Namun sayang mereka menuntut ilmu ini kecuali hanya untuk mendapatkan secuil dari dunia ini. Ya. Maka ancamannya, kata Nabi SAW, lam yajid arafal jannah, dia tidak akan mencium aromanya surga pada hari kiamat nanti. Ya. Na'udzubillah min zalik. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu. Kita hindarkan penyakit-penyakit seperti ini, ingin terkenal, ingin dipuji orang, ya, ingin dikatakan seorang penuntut ilmu atau merasa bangga dengan apa yang akan kita sampaikan, ya, kita menjadi ujub dan sombong karena hal ini. Ya, kita berlindung dari perbuatan seperti itu, karena ini adalah penyakit-penyakit yang selalu syaitan bermain membuka pintu-pintu seperti itu di dalamnya. Hendaknya kita selalu menjauhi hal seperti ini. Ya, nah, ini dari hadis dari Nabi SAW, ancaman kepada orang-orang yang belajar tapi bukan mencari wajah Allah, ya, namun mereka mencari sesuatu ya secuil dari dunia yang penuh dengan kehinaan ini. Ya, ya Allah, kokohkanlah kami ya di dalam agama-Mu, mencari keridhaan-Mu ya Allah. Ya. Oleh karena itu, ketika menuntut ilmu syar'i hendaknya kita ikhlas. Maka berdasarkan hadis Nabi SAW di atas, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima orang-orang yang menuntut ilmu, yang menuntut ilmu syar'i, melainkan ikhlas karenanya. Adapun masalah urusan dunia,
ya, ilmu-ilmu dunia. Tentu ini berbeda dengan ilmu syar'i. Kalau ilmu dunia, dia hanya mendapatkan sebatas apa yang diniatkannya. Niatnya untuk dunia, maka dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Namun ketika dia belajar ilmu dunia, ya, dalam rangka memenuhi kewajiban fardu kifayah bagi dirinya, maka insyaallah dia akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan pula. Ya. Hadis ini sering kita sebutkan dari para ustaz-ustaz, dai-dai yang ada. Ya, hadisnya ma'ruf, ya, para ulama disebutkan dengan hadis niat. Ya, kitab-kitab mereka selalu dimulai dengan niat agar tashihun niyah, memperbaiki niat mereka. Ya, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, ya, dengan dijama'. Ya, ini maksudnya semua amalan itu harus ada niatnya. Ini kaidah pertama yang dibuat oleh para ulama. Apapun bentuk amalannya itu harus ada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, ini kaidah yang kedua, ini berupa balasan bagi orang yang niatkan tadi. Balasan niatnya itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemudian Nabi SAW membuatkan contoh, ya, sebuah amalan yang sangat tinggi kedudukannya, ya, termasuk amalan yang tinggi kedudukannya, ini hijrah, meninggalkan dari hijratu al-intikalu ila biladil kufri ila biladil islam. Ini mana hijrah yang sebenarnya, meninggalkan negeri kekafiran dan menuju negeri Islam. Kalau hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka pahalanya pun untuk Allah dan Rasulnya. Namun kalau hijrahnya itu faman kana hijratuhu lidunya yusibuha, siapa hijrahnya itu untuk, ya, mencari dunia, secuil dari dunia ini, atau wanita yang imra'atun yankihuha, wanita yang ingin dia nikahinya, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Tapi tidak disebutkan Nabi SAW hijrahnya untuk dunia dan wanita yang dinikahi, tapi sesuai dengan apa yang dia hijrahkan. Hijrahnya itu untuk apa? Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian pula hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrif bihi wujuhan nasi ilaihi adakhalahu Allahu an-nara." Ini ancaman juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi para penuntut ilmu. Ya, ada di antara mereka yang menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu jauh ingin menandingi para ulama. Ya, ingin menandingi para ulama, ini bahaya ini. Justru kalau kita sebagai menuntut ilmu itu adalah saling ta'awun dalam menyebarkan agama Allah, bukan untuk menandingi. Ini ada penyakit-penyakit seperti ini, menandingi para ulama. Ya. Atau auliyumari bihi sufaha, ingin mendebat orang-orang yang bodoh. Jadi tujuannya belajar, yaitu ingin mendebat orang-orang yang bodoh. Ya. Kemudian yang ketiga, au yasrif bihi wujuhan nas, ingin memalingkan manusia kepada dirinya, artinya memalingkan kepada manusia kepadanya gitu. Ya. Nah, ini banyak penyakit, 3 penyakit ini penyakit yang sering terjadi pada para penuntut ilmu, dan kita pun juga mohon kepada Allah berlindung kepadanya. Ya, kita menuntut ilmu itu bukan untuk menandingi ulama, tapi benar-benar menjaga agama Allah. Kita dengan menuntut ilmu ini sumber dalam rangka menjaga agama Allah. Ya, terpelihara di satu sisi memang Allah sendiri yang menjaganya. Kemudian sebabnya itu adalah dengan kita belajar menjaga agama Allah, membela syariat Allah, dan juga dalam rangka mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sendiri yang memberitakan kita untuk belajar. Ya. Maka ancamannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam nerakanya. Wa iyyazubillah, kita berlindung dari penyakit seperti ini. Semoga Allah berikan taufik menjaga hati-hati kita semuanya. Ya, karena kita semuanya di sini adalah para penuntut ilmu. Ya. Ini semuanya adalah sifatnya ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diri kita ketika belajar hendaknya selalu senantiasa di dalam jalan Allah, ikhlas dalam mencari wajah Allah. Ya.
Tapi kalau memang kita menuntut ilmu, memperoleh kesaksian ijazah misalnya atau gelar sebagai sarana untuk memberikan manfaat kepada orang-orang banyak dengan mengajarkan ilmu atau pengajian sehingga lebih mudahkan untuk diterima, maka niat seperti ini bagus ya, tidak masalah insyaallah ya, karena niat ini niat yang benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini dua dalil atau beberapa dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW untuk hati-hati hati-hati di dalam menuntut ilmu ya, hindari hal-hal yang merusak niat kita, yakni sum'ah, kemudian ujub, riya ketika kita belajar. Ya. Kemudian di sini kawan-kawan yang saya muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ya asar dari ya, ini pembahasan yang kedua, ini asar dari para ulama salaf ya, ketika menuntut ilmu itu sangat banyak ya. Dan saya teringat hadis Nabi SAW bagi para penuntut ilmu ya Pak, sesungguhnya manusia yang paling pertama akan dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang berilmu. Ilmunya untuk apa? Ya. Dia berilmu digunakan untuk apa? Untuk ingin dikatakan sebagai seorang alim. Faqad qil, dia sesungguhnya sudah dikatakan dia seorang alim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala lemparkan ia ke dalam nerakanya. Ya. Demikian pula seorang qari, ya, orang mereka baca Quran, untuk apa Al-Quran tersebut ternyata ingin liyuqal, ingin dikatakan ana qari'un, saya ini adalah qari', maka Allah mendustakannya. Dia membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran bukan untuk Allah tapi untuk ya niat yang rusak, maka Allah akan lemparkan juga dia ke dalam neraka. Nah, kemudian asar dari para ulama salaf yang diriwayatkan dari para sahabat dan salaf tentang fil ikhlasi, dalam ikhlas ini, fahiya kasiratun, ini sangat banyak kata beliau. Ya, wa min abraziha, di antaranya adalah saya sebutkan salah satu atau dua atau tiga saja di kesempatan pagi hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Ya, asarnya yang dibawakan oleh Imam ya, Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya bawakan dari asar Al-Khatib Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dari sanadnya bisanadihi ani ibni Sammaki. Sanad ini terdiri dari Ibn Sammak. Rahimahullah, ia berkata, sami'tu Sufyan as-Tsauri, aku mendengar Sufyan as-Tsauri rahimahullah ta'ala yaqulu. Kata Sufyan rahimahullah ta'ala, ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati, innaha taqallabu alayya. Tidak ada sesuatu perkara yang lebih berat atau yang paling berat bagi saya untuk aku selalu obati daripada meluruskan niatku, kata beliau. Jadi niat ini ya sesuatu yang paling berat ya, atau sesuatu perkara yang paling berat untuk kita selalu obati, selalu kita luruskan. Ya. Innaha taqallabu alayya, karena niat itu gampang sekali, mudah sekali dia berubah-ubah. Ketika kita seorang dai menyampaikan sesuatu di masyarakat kita, ternyata ya penyampaian kita waktu itu membuat mereka takjub kepada kita. Ya, terpukau dengan penampilan yang kita miliki, dalil-dalil yang kita sampaikan, Al-Quran, ayat, dan seterusnya. Memunculkan rasa sombong dan bangga diri di situ. Itu tutur kata kita yang manis. Ya, ini bahaya.
maka terus memperbaiki niat kita. Karena niat ini perkara yang sangat mudah sekali untuk berubah-ubah. Ya, ya Allah, lindungi kami ya Allah. Ya. Demikian pula ya, diriwayatkan pula dari Bishr bin Haris annahu kana yuhaddisu. Dari Bishr bin Haris bahwasanya beliau ketika menyampaikan hadis, maka beliau menyebutkan sanadnya. Ya. Beliau menyebutkan sanadnya. Misalnya hadatsana fulan an fulan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, seperti itu. Jadi disebutkan semua sanadnya. Ya. Ini kata Imam Bishr, bahwa ia pernah menyampaikan hadis dengan menyebutkan sanad. Lalu ia berkata ketika dia menyampaikan seperti itu, astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Apa yang menyebabkan beliau ini, sahabat Bishr bin Haris ini istighfar kepada Allah? Ternyata ikhwan sekalian, inna li zikri isnad fi qalbi khuyala. Ya, karena ketika beliau menyebutkan sanad-sanad tadi, ini bisa menimbulkan rasa sombong dalam hati, kata beliau. Makanya beliau istighfar. Ya. Allah musta'an. Ya. Ini sampai seperti ini ya para ulama salaf untuk memperhatikan niat mereka. Padahal sanad itu adalah minad din. Ya. Sanad itu bagian dari agama. Ketika beliau menyampaikan sanad seperti ini, an fulan atau hadatsana fulan bin fulan, ternyata timbul gejolak hati di dalam dirinya, ingin merasa sombong, menimbulkan rasa sombong dalam hati, maka akhirnya beliau meninggalkannya. Ya, beliau meninggalkannya. Beliau khawatir kesombongan dan perasaan bangga diri itu masuk dalam hatinya tatkala menyebutkan sanad berupa perawi-perawi atau guru-guru beliau, sehingga beliau meninggalkannya. Jadi maka apa yang dilakukan oleh Bishr bin Haris ini adalah menutup pintu, menutup celah, mengantarkan kepada kesombongan, keria itu ditutup rapat-rapat. Iya. Demikian pula apa yang diriwayatkan oleh nah, dia juga meriwayatkan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga. Ya, warawa aidan, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan dari An Ubaidillah bin Abi Ja'far annahu qala. Kata beliau, "Idza kana," apabila seseorang itu
tidak akan rusak keikhlasannya. Jadi saya ulangi, seorang dia ketika sudah selesai beramal, muncul perasaan gembira dalam dirinya, gembira ya, perasaan senang dalam dirinya karena dapat pujian dari manusia. Apakah amalannya rusak? InsyaAllah tidak rusak amalannya. InsyaAllah tidak rusak amalannya. Mana dalil yang mendasarinya? Dalilnya adalah diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ar-rajula ya'malu 'amalan min al-khairi fayahmaduhu an-nasu 'alaihi." Qalat tilka 'ajilun busyra al-mu'min. Apa pendapatmu ya wahai Rasul? Ya, seseorang yang mengerjakan kebaikan, lalu atas kebaikan tersebut orang-orang memujinya. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan, itu adalah kabar gembira. Tilka ajilun busra mu'min. Itu kabar gembira yang disegerakan bagi orang-orang mukmin. Ya, makanya enggak masalah insyaAllah. Ya. Bagaimana para ulama mengingatkan bahwa orang-orang menuntut ilmu itu selainnya tidak meninggalkan jalan ilmu. Maka apabila merasa ada riya dalam dirinya, namun tetap berusaha memperbaiki niat dan terus menuntut ilmu, menyebarkan dan mengajarkannya, insyaallah tidak akan merusak ya niatnya. Allah taala a'lam bishawab. Kemudian ikhwan sekalian, poin yang terakhir, bagaimana caranya kita ini agar ikhlas dalam belajar? Bagaimana caranya kita itu ikhlas di dalam belajar? Ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarh Hilyati li Thalabil Ilmi. Ya, dalam kitab saya itu halaman 16-17. Ini cetakan pertama. Dia sebutkan, ya saya langsung terjemahkan saja. Ya, agar kita ini bagaimana cara kita ikhlas dalam belajar, maka ada kiat-kiat. Ya, ada kiat-kiatnya. Apa kiatnya? Yang pertama kata beliau, jalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jalankan semua hal-hal yang maksudnya tinggalkan semua hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua perintah kita lakukan, semua larangan kita tinggalkan. Iya. Semua perintah semampu kita lakukan, dan larangan semuanya kita larang, semuanya kita tinggalkan. Ya, ini antara perintah dan larang. Kalau perintah itu semampu kita, karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW itu banyak. Ya, makanya kalau dalam berbicara masalah perintah Allah dan Rasulnya, maka fattaqullaha mastata'tum. Kita bertakwa, melaksanakannya sebatas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Tapi kalau dalam masalah larangan Allah Subhanahu wa taala dan larangan Rasulnya, ini enggak ada katanya semampunya. Tidak ada kata semampunya. Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi SAW, fajtanibuhu fima zajar, atau fima naha anhu. Tinggalkan, jauhi semua yang aku larang. Ya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu ya mutaqallabakum wa maswaakum. Ya, ketahuilah, ilmuilah, ya pelajarilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang paling berhak kecuali itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa kalian dan dosa orang-orang mukmin dan orang-orang mukminat. Allah Subhanahu wa taala, ya, zat yang paling mengetahui, ya, mengetahui kamu, tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Ya, maka berdasarkan ayat ini ada motivasi atau dorongan bagi kita untuk menuntut ilmu, dan dorongan kita untuk mencari kecintaan dan ridha Allah serta mengamalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Kemudian yang kedua, kiat agar kita itu ikhlas dalam belajar ini dengan cara menjaga syariat Allah. Karena satu-satunya cara menjaga syariat Allah itu dengan belajar. Ya, menjaganya di dalam dada kita, menjaganya dengan menulis, ya, menulis buku-buku, ya, karya-karya ilmiah, ya, itulah yang peninggalan kita yang akan dibaca, yang akan kita tinggalkan di dunia dan diamalkan oleh manusia. Atau tuliskan, kita jaga, kita ajarkan juga kepada manusia. Ya, al ilmu, kemudian kita amalkan, kemudian kita dakwakan, adawatu ilai, kemudian wasabru, bersabar atas gangguan-gangguan. Nasihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian yang ketiga, kiatnya adalah kita membela syariat Allah. Ya. Kita membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya para ulama ini tidak mengumpulkan syariat Allah, maka tidak akan ada yang membela agama Allah. Oleh karenanya, kita dapati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama yang lainnya, mereka membela agama ini dengan membantah syubhat-syubhat para penebar bid'ah. Ya, dan juga kita banyak lihat di antara mereka yang berhasil mematahkan syubhat-syubhat mereka. Kita nggak bisa membantahkan syubhatnya kecuali ya dengan menempuh jalan belajar. Ini ya, miftahul ilm. Kuncinya ilmu itu dengan belajar. Kemudian yang terakhir adalah agar kita itu ikhlas mengikuti ajaran Nabi SAW, karena tidak mungkin mengikuti syariat melainkan dengan mempelajari syariat ini, dan keempat perkara ini semuanya mengandung wajibnya ikhlas karena Allah ketika menuntut ilmu. Ya, demikian ikhwan sekalian, semoga bermanfaat ya bagi kita dan semuanya. Nah, nanti para santri insyaallah akan kita lanjutkan ya pelajaran ini di besok pagi lagi insyaallah ya jam 6 ya insyaallah. Ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh.